sering dipanggil nih orang, namanya itu siapa? Kir-kira. Namanya Kir-kira, ya? Namanya Kir-kira. Famata, kemudian Kir-kira meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar. Dia tuh Kir-kira yang meninggal dunia itu masuk ke dalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashqini wa anhu radhiyallahu anhu wa anhu yakni wa an Abdullah bin Amr bin As, di atas Abdullah bin Amr bin As, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala kana ala saqal Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kir-kira famata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Fasahabu yanzuru ilaihi fawajadu aba'atan qad khallaha, rawahu Bukhari. Masyaallah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ada fakalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang ala sakalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul, ada seseorang yang selalu menjaga perbekalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sakalin, sesuatu yang barang-barang yang dibawa oleh Nabi itu dia yang jaga, dia yang ini. Karena ada sakalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul, ada seseorang yang memang dia biasa menjaga perbekalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu, sering dipanggil nih orang, namanya itu siapa? Kir-kira. Namanya Kir-kira, ya? Namanya Kir-kira. Famata, kemudian Kir-kira meninggal dunia, ya? Kemudian Kir-kiranya itu meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar. Dia tuh Kir-kira yang meninggal dunia itu masuk ke dalam. Dia ngomong siapa? Nabi, huwa finnar. Dia berada di dalam neraka. Ya Allah. Padahal dia orang selalu membawa perbekalan siapa? Nabi. Dia selalu, berarti kalau begitu dekat sama Nabi. Hah? Dekat sama Nabi. Dekat dia sama Nabi. Si Kir-kira ini, karena dia selalu biasa membawa daripada barang-barang ala sakali Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perbekalan Nabi semuanya dibawa. Tapi ketika dia meninggal dunia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar. Maka dia itu masuk di dalam neraka. Nah, sahabat dengar begitu, heran, bingung, karena orang dekat mana Nabi bisa masuk apa? Bisa masuk neraka. Kenapa dia? Fasahabu, maka para sahabat pun mencoba, ya, untuk apa? Mencari tahu, menyelidiki, ya, yanzuruna ilaihi. Fasahabu, maka pergilah itu para sahabat untuk menyelidiki,
mencari tahu ilahi tentang kira-kira ini. Apa yang menyebabkan dia ini kok bisa masuk neraka? Padahal ini orang selalu bersama Nabi, selalu membawa perbekalan Nabi. Kok bisa seperti itu? Kenapa dia bisa seperti itu? Dicarilah faza'ahu, ya, yansuruna ilaihi, maka pergilah itu para sahabat, kemudian mereka menyelidiki daripada kira-kira itu, dicari tahu dia. Kemudian fawajadu, maka ditemukan oleh sahabat, ya, ditemukan oleh sahabat apa yang menyebabkan dia masuk neraka. Apa tuh? Aba'atan qad ghallaha. Jadi yang namanya kira-kira, betul dia dekat sama Nabi, betul dia selalu membantu dan membawa perbekalan Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kok ketika dia meninggal dunia, Nabi memberikan gambaran bahwa kira-kira itu huwa final, dia berada di dalam neraka. Ternyata setelah dicari tahu oleh sahabat, fawajadu, maka ditemukanlah oleh para sahabat aba'atan qad ghallaha, bahwa sesungguhnya si kira-kira itu, ya, seringkali, beberapa kali dia itu suka menyembunyikan barang yang ada di titipan itu dari barang rampasan. Paham betul? Dia menyembunyikan material dari harta peperangan, ya, harta rampasan, gitu, tanpa dengan cara yang hak, dengan cara yang baik. Suruh kirimin simpulan, ya, 2 kilo, dikirimin 1,5 kilo, gitu. Nah, itu sering dilakukan oleh kira-kira, ya, tidak memegang amanah, suka berkhianat. Paham maksudnya itu? Suka berkhianat. Nah, itu yang menyebabkan dianya itu masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Karena orang yang khianat itu berarti tidak amanah. Kalau dia tidak amanah, kata Nabi, la imana liman la amanatalah. Tidak dianggap beriman setiap orang yang tidak ada amanah di dalam dirinya. Paham maksudnya? Tidak dianggap beriman orang yang tidak amanah di dalam dirinya. Sekecil apapun amanah itu yang dititipkan, apalagi amanah yang besar, masya Allah. Amanah yang ini kan urusannya, ya, yang kecil seperti ini, suka menyembunyikan dalam artian mengambil barang harta rampasan perang, bukan barang Nabi yang diambil. Yang diambil adalah harta rampasan perang. Padahal harta rampasan perang itu akan dibagikan buat semuanya. Kira-kira, ya, bakalan dapat apa enggak? Dapat, bakalan dia dapat. Karena semuanya akan ada, haknya akan dapat. Sebab karena itu tadi tidak amanahnya itu. Jadi yang membuat dia masuk ke dalam neraka karena tidak ada sifat amanahnya, dan dia menjadi orang yang mengkhianati daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita jauhi, ya. Kalau orang yang dekat dengan Nabi Muhammad saja, ya, padahal dia seperti itu, tapi ternyata karena perbuatannya seperti itu bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal masya Allah, kalau dia minta sama Nabi dikasih dia. Iya, dikasih kalau dia minta, ya, sama Nabi SAW. Nabi itu orang yang luar biasa, sakhi, murah. Ya, Rasulullah, apalagi itu bukan hak Nabi, emang harta ghanimah, harta rampasan perang, maka akan diberikan sama Nabi dengan seadil-adilnya sama Nabi Muhammad. Walaupun pernah satu hari Nabi ketika memberikan itu harta rampasan perang, ya, kemudian datang seseorang menunjuk Rasulullah, marah sama Rasulullah, ya, diomelin kalau Anda mengajarkan adil supaya berbuat adil, tapi Anda sendiri tidak berbuat adil. Nabi gitu, ya. Jadi
Yang lain pada kesel melihat orang lain, tapi Nabi tidak marah. Karena dianggapnya Nabi itu tidak berbuat adil. Kenapa? Karena Nabi membagi harta rampasan perang itu yang kepada satu kelompok yang baru masuk Islam, kemudian ikut berperang bersama. Nah, orang yang baru masuk Islam ini kemudian dikasih sama Nabi jatahnya lebih banyak, ya, dibandingkan yang sudah lama masuk Islam. Ini yang protes, yang baru apa yang lama? Yang baru. Ini kalau yang baru sih udah protes, saya mau dapatnya banyak, dia nggak protes. Nah, ini yang protes ini protes dia mana? Ya Rasulullah, kamu nggak adil, kenapa dia harus banyak? Padahal disitulah bentuk keadilan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Di mana? Kenapa dia begitu? Yang pertama, ini yang masuk Islam, yang baru masuk Islam ini adalah pemimpin kaum. Dia masuk Islam dan dia orang yang baru, imannya masih belum kuat. Kalau diberikan itu, maka Islamnya begini ya, baik ya, toleransinya bagus ya, perhatiannya ini ya, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau buat orang imannya yang sudah kuat, jangankan dibagi sedikit, andai kata tidak dikasih, nerima kan? Nerima, karena imannya sudah apa? Sudah kuat, imannya sudah kuat, makanya Nabi kasih yang seperti itu. Ya, setelah dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq baru paham. Memang Abu Bakar ini suka tampil sebagai orang tua yang memberikan nasihat. Ya, orang tua yang juga memberikan nasihat sehingga clear. Kayak Nabi meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, jenazahnya masih ada. Ini udah mau terjadi keributan. Ya, Nabi masih ada jenazahnya belum dikuburkan, udah timbul mau ribut. Siapa yang meribut itu? Kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Udah siap angkat senjata perang. Kaum Muhajirin sama kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu adalah orang-orang Mekah yang ikut hijrah kepada Nabi dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Namanya kaum Muhajirin. Sementara kaum Ansor adalah penduduk asli kota Madinah. Nah, ini orang kaum Muhajirin. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, kemudian kaum Muhajirin itu meminta supaya jenazahnya Nabi Muhammad ini dibawa ke Mekah. Saudara-saudara kami orang Mekah, dan Rasulullah adalah orang Mekah. Dia lahir di kota Mekah. Tanah tumpah darahnya mana? Mekah. Jadi kami akan membawa jenazah daripada kekasih kami Rasulullah kembali ke Mekah. Orang Madinah nolak. Kata orang Madinah gak bisa. Benar Rasulullah itu lahir di Mekah. Rasulullah itu besar di Mekah. Itu kampung halamannya di sana di Mekah. Tapi tumbuhnya Islam, jayanya Islam, sebarnya Islam itu adalah di mana? Di Madinah. Pokok dan buahnya ini adalah di mana? Biarkan kami pertahankan jasad daripada Rasulullah di bumi kami di Madinah. Karena di sini adalah bumi yang dibangun oleh Rasulullah. Begitu. 2000 perang. Di situ ditengahin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Intinya kata Abu Bakar Siddiq, ya, karena Rasulullah pernah berpesan kepadanya apa? Bahwa para nabi-nabi banyak meninggal dunia itu, kemudian dia dikuburkan di mana, di tempat dia meninggal dunia. Nah, aku pun kata Nabi Muhammad juga nanti ketika meninggal dunia kuburkanlah aku di mana aku meninggal. Ya, jadi memang afdolnya begitu. Afdolnya itu kalau kita meninggal itu kuburkanlah di mana? Di tempat kita meninggal seperti Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Itulah pesan Rasulullah buat kaum Muhajirin, biarkanlah ini Rasulullah dikuburkan dan dimakamkan di kota Madinah. Biar kota Madinah jadi kota yang munawwar, yang bercahaya.
Ya, dengan adanya Nabi Muhammad SAW supaya Madinah ini menjadi kota yang suci, kota yang baik karena di sini terkubur jasad Nabi Muhammad. Buat kalian di kota Mekah, kalian sudah terhormat, kalian sudah menjadi kota yang mulia karena di sana ada apa? Ada Ka'bah, ada Baitullah. Biarkan di sini dikuburkan. Akhirnya diterima sama kaum muhajirin berkat pesan dan nasihat dari siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar itu memang adalah orang tua yang bijak, yang suka memberikan solusi untuk pada sahabat-sahabatnya. Ya, nah, jadi itulah kenapa kok kira-kira ini si kira-kira. Padahal kalau bicara dekat sama Nabi dekat tadi, dekat karena dia orang yang selalu membawa, menjaga daripada perbekalan Nabi. Ya, dia yang bawa itu semuanya, masya Allah. Berarti kan dia sebetulnya mah orangnya dipercaya kan? Dipercaya. Mungkin kebabatan pede kali. Akhirnya lupa juga gitu. Gangguan setan luar biasa, masya Allah. Kata Nabi, fahuwa finnar, dia berada di dalam neraka. Semua sahabat bingung, kenapa kok bisa masuk ke dalam neraka? Padahal dia selalu bersama Nabi, dia selalu membawa perbekalan Nabi, apalagi kalau dalam peperangan dia yang bawa itu kira-kira. Kenapa? Fazahadu yanzuruna ilaih, maka pergilah itu para sahabat berusaha untuk menyelidiki daripada apa penyebabnya Nabi mengatakan itu. Kenapa dia bisa masuk neraka? Fawajadu, kemudian mereka pun menemukan para sahabat. Apa? Ternyata Aba akan berghanah. Karena kira-kira ini seringkali ya pernah mengambil dan menyembunyikan apa namanya mantel-mantel daripada rampasan perang. Ya, dia ambil secara yang tidak hak, yang bukan cara dengan cara yang baik. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Abi Bakr ila akhir wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan dua hadis ini ada manfaat buat kita. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina